calon kuat Kepala Otorita IKN pilihan Jokowi. Namanya Pak? Ya mungkin ini minggu-minggu depan sudah kita lantai. Mungkin minggu-minggu depan sudah kita lantai. Seperti apa Pak? Oh, non partai. Waktu sangat mendesak. Oleh sebab itu calon pemimpin IKN itu harus seperti Superman. Kalau ditanya orang ya, itu hak prerogatif Presiden Jokowi lah yang bisa menyampaikan kepada publik. Paling tidak Selasa atau Rabu kami sudah bisa dapatkan nama pasti itu dari Bapak Presiden. Karena proyek IKN ini bukan sekedar proyek, ya kan? Presiden kan juga ingin mengatakan bahwa pembangunan pertumbuhan ekonomi itu kan jangan hanya di tempat yang jumlah penduduknya banyak. Setuju, karena itu memang betul-betul yang diserai itu adalah seorang-orang yang jujur, yang punya kemampuan ya untuk PR-nya luar biasa besar ya. PR untuk membangun IKN itu Nusantara itu betul-betul tidak ringan, tidak mudah ya. Ya, tidak mungkin kita memberikan kesempatan kepada orang yang tidak punya pengalaman untuk membangun. Ini kan membangun dari nol. Ya, membangun dari nol, bukan melanjutkan, tapi membangun dari nol ibu kota Nusantara ini. Kepala negara sebelumnya mengungkapkan Kepala Otorita IKN akan berasal dari kalangan non-partai politik. Adapun nama pejabat itu akan resmi diumumkan pada pekan depan. Non-partai, kriterianya orang itu bukan berasal dari partai politik. Mungkin minggu depan akan kita lantik. Demikian kata Jokowi usai peresmian kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Tower. Lalu, seperti apa rekam jejak Bambang Susanto selama ini? Bambang digadang-gadang sebagai calon kuat karena pernah menjabat di kursi pemerintahan dan berpengalaman di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Di pemerintahan, pria kelahiran 4 November 1963 tersebut pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II pada periode tahun 2010 sampai 2014. Selain itu, Bambang pernah menjadi Deputi Menko Perekonomian Bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007 sampai 2010. Ia juga pernah didapuk sebagai Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI pada tahun 2004 sampai 2010. Bambang adalah jebolan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung atau ITB dan pertama kali bekerja di Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1996. Ia meraih gelar Master Tata Kota dan Wilayah di Universitas California, Berkeley. Di universitas yang sama, Bambang melanjutkan studinya dan meraih gelar Master di bidang Teknik Transportasi. Berikutnya ia meraih gelar Doktor Bidang Perencanaan Infrastruktur pada tahun 2000. Per Juli 2015, Bambang ditunjuk menjadi Vice President for Knowledge, Management and Sustainable Development Bank Pembangunan Asia atau ADB. Di tingkat internasional, ia juga pernah menjabat sebagai Vice President East Asia Society of Transportation Studies atau EAST, dan hingga kini menjadi anggota Board of Trustees untuk The South-South-North Foundation di Johannesburg, Afrika Selatan, yang bergerak di bidang perubahan iklim dan lingkungan. Sejak 2012, Bambang Susantono juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Di bidang pendidikan, ia mengajar dan membimbing tesis di program Pascasarjana Bidang Ilmu Teknik Universitas Indonesia atau UI. Melakukan penelitian di bidang transportasi khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sosial perkotaan. Bersama 10 guru besar dari universitas ternama di Asia Timur, Bambang melakukan penelitian mengenai fenomena transportasi di kota-kota megapolitan di Asia Timur. Bahkan dirinya juga dipercaya menjadi Presiden Intelligence Transport System Indonesia atau ITS Indonesia. Tak hanya itu, Bambang juga aktif menulis beberapa buku seputar infrastruktur dan transportasi. Salah satunya adalah buku Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menjadi panduan dalam melakukan terobosan dalam rangka pembangunan nasional. Buku lain yang pernah ditulis oleh peraih penghargaan Satya Lencana Karya Satya, Satya Lencana Wirakarya, dan Satya Lencana Pembangunan ini antara lain berjudul 1001 Wajah Transportasi Kita, Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, dan Memacu Infrastruktur di Tengah Krisis.
Undang-Undang atau UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang ditetapkan pada Februari 2022 menyebutkan Kepala Otoritas IKN dan Wakil ditunjuk oleh Presiden. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah undang-undang ini diundangkan. Demikian tulis pasal 5 UU tersebut. Pasal 5 UU ini juga menjelaskan bahwa pimpinan IKN nanti disebut sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pimpinan ini merupakan kepala pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden. Penetapan tersebut dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPR RI. Adapun untuk masa berlaku jabatan pimpinan IKN Nusantara akan berlangsung selama 5 tahun. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara juga bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden.